Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin video ringan-ringan aja, kalau agak berat ngumpulkan bahannya juga banyak ya. Biasa gitu ya, ngumpulkan bahannya, saya potong, terus baru saya kasih ulasan gitu. Malam ini saya ingin membuat pesan untuk para ibu-ibu ya, ibu muslim terutama, ya di ormas manapun lah, di NU, Muhammadiyah, dalam kasus nasabah Lawi ini secara khusus, secara umum sebetulnya seluruh ya, seluruh eh, seluruh sadah yang ngaku-ngaku keturunan Nabi gitu. Begini, dalam ilmu biologi ada bagian dari kromosom Y yang hanya diwariskan oleh sperma, bukan dari sel telur ya, dari sperma, itu yang tidak berekombinasi dengan pihak nenek. Artinya bagian itu dari Nabi Adam sampai ke kita itu dikopi tandai gitu aja oleh Allah. Tapi tidak tidak dipertukarkan dengan pihak nenek. Artinya kromosom Y saya itu didapat dari ayah, ayah dari ayahnya, ayah seterusnya. Kakek dari pihak ibu itu tidak mewariskan di bagian yang non rekombinan Y-DNA itu. Jadi kalau dari sekarang yang aku ngaku Said itu bermacam-macam haplogroup, kita pisahkan dulu. Kalau Said yang berbeda haplogroup itu dari nakobah yang mengakui jalur perempuan, mengakui jalur parental, itu bisa diterima. Sepanjang catatannya itu menunjukkan bahwa mereka memang pernah jalur perempuan. Seperti budaya Persia itu kan juga mengakui Said dari jalur ibu yang seorang Sarifah. Tapi khusus yang hanya mengakui jalur laki-laki ini dan haplogrupnya beda-beda, itu sesungguhnya menista para ibu. Karena seorang ibu kalau tidak pernah berganti suami, ya haplogrup anak laki-lakinya ikut suaminya, ikut kakeknya, maksudnya mertua si ibu itu, ikut kakek mertua si ibu, ikut kakek buyut mertua si ibu dan seterusnya gitu ya. Jadi coba kalian rasakan sebagai ibu. Kalau misalnya sekian ratus tahun kemudian ada orang ngaku-ngaku keturunan kalian, tapi haplogrupnya beda dengan suami kalian, itu kan sama dengan nuduh kalian berselingkuh itu, walaupun jauh setelah meninggal kalian nggak ada gitu ya. Itulah saya bikin saya berani. Nasabah Alawi itu nggak masuk rukun iman kok. Tapi bahwa ketentuan dari bahwa seorang ibu hanya akan melahirkan anak laki-laki yang haplogrupnya sama dengan suaminya, sama dengan ayah mertuanya, sama dengan kakek mertuanya. Itu sudah ketentuan Allah itu. Sepanjang ibu itu setia dan hanya dihamili oleh suaminya. Demikian juga berlaku untuk menantu-menantu perempuannya. Menantu, cucu menantu, cicit menantu perempuannya yang setia pasti melahirkan anak laki-laki yang haplogrupnya sama dengan ayahnya, dengan kakek dari pihak ayah, dengan kakek buyut dari pihak ayah, terus ke atas begitu. Karena kromosom Y itu adalah bentuk pengawetan DNA, tapi dengan cara disalin gitu ya, bukan bukan seperti diumikan atau dibekukan gitu ya, tapi disalin. Jadi kalau interest saya selain kesetaraan tentu saja kehormatan Sayyidah Fatimah dan menantu-menantu perempuannya. Itu kalian yang para ibu tahulah dalam perasaan dalam hati kecil kalian. Kalau kalian atau menantu kalian atau cucu menantu kalian dituduh melahirkan
eh, anak lelaki yang beda haplogrup dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan kakek buyutnya, perasaan kalian bagaimana? Sayyidah Fatimah sudah nggak ada. Menantu-menantu perempuannya juga sudah nggak ada. Seharusnya yang membela terdepan perkara nasab ini, nasab keluarga Nabi itu harusnya itu malah pihak perempuan. Karena mereka yang dituduh tidak setia gitu ya. Dan celakanya yang dituduh tidak setia ini menantu-menantu keluarga Alawiyin dan matriarknya, nenek pertamanya Sayyidah Fatimah. Kalau nggak percaya belajar sendirilah buku-bukunya itu. Bagaimana kromosom Y itu diwariskan dari kakek pertama kita, Adam, sampai ke kita. Itu kita bayangkan kalau tiap 3 generasi ditandai 1 titik aja, 1 titik itu kan 1 base pair atau paling banyak 9 base pair lah. Sementara buku nasab yang teralokasi untuk itu tuh 57 juta base pair. Masih banyak halaman kosongnya. Kromosom Y laki-laki sekarang itu NRI-nya itu bagian yang khusus untuk ditandai nasab itu masih 99,98% tuh masih sama dengan kromosom Y Nabi Adam dulu. Jadi untuk para ibu, urusan Balawi ini sebetulnya kita bukan ngurusin nasabnya Balawi, tapi membela kehormatan Sayyidah Fatimah, menantu-menantu perempuan Sayyidah Fatimah, cucu-cucu menantu Sayyidah Fatimah. Saya tidak bisa menentukan di titik mana terjadi penyimpangan nasab, tapi ya, tuduhannya jadi melebar kemana-mana karena kemungkinan gantol nasab itu bisa jadi di era Sayyidah Fatimah, bisa terjadi di era menantu-menantunya. Walaupun menantu-menantunya juga nggak semua menantu dan cucu-cucu menantunya nggak semua wanita merdeka, ada juga beberapa yang budak gitu kan. Ibu-ibu para sayyid yang mendapat gelar umul walad tuan budak. Tapi penting bahwa kehormatan mereka tetap harus dijaga walaupun sampai sekarang. Ya seharusnya Balawi juga harus ngerti resikonya bahwa kalau mereka berbeda grup dengan sayyid-sayyid yang lain itu harusnya mereka proaktif untuk membersihkan. Kalau mereka merasa muslim paling enggak kan ya harus membersihkan nama Sayyidah Fatimah dan atau menantu-menantu perempuannya. Kita nggak bisa, misalnya kenyataannya grupnya beragam terus harus terima, nggak bisa. Bahwa kromosom Y itu 90%-nya non rekombinan itu memastikan bahwa mau 1.000, 10.000, 1 juta keturunannya sekarang sepanjang garis laki-laki lurus maka haplogrupnya harus ikut kakeknya itu ya. Kalau nggak sama, siapa yang tertuduh? Kaum perempuan kan, kaum perempuan yang dituduh hamil di luar hamil anak yang bukan pasangannya. Itu aja silahkan direnungkan. Harusnya yang terdepan membela kehormatan Sayyidah Fatimah, kehormatan menantu-menantu perempuannya itu kalian para perempuan. Ya berharap guru-guru SMA yang biologi itu turun rembuk juga mendidik siswa-siswanya dengan biologi. DNA itu juga alat yang disediakan Allah untuk menjaga kesucian pernikahan. Seorang ibu kalau melahirkan anak dari satu suami, seluruh anak laki-lakinya haplogrupnya sama dengan suaminya, sama dengan mertua laki-lakinya, sama dengan
kakek mertua laki-lakinya sama dengan kakek buyut mertua laki-lakinya terus sampai ke atas. Bahwa mereka membentuk haplogrup bercabang-cabang, iya karena anaknya bisa 2, 3 gitu kan. Jadi itu ibu-ibu sekalian, belalah kehormatan Sayyidah Fatimah, kehormatan menantu-menantu perempuannya, dan belalah kesucian pernikahan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.